Ana inget banget waktu itu Ana gaji mereka tuh 200 perak gitu. Nah, ada yang nggak terima di gaji 200 perak, dibanting. Kesulitan buat bayar lahiran anak. Jadi lagi ngedrop, omset lagi ngedrop banget. Ana udah bingung, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Saat itu anak-anak harus lahir hari Jumat. Hari Kamis itu istri bilang siapin 8 juta buat besok gitu. Alhamdulillah, Ana ingat kata-kata Ustadz Erwandi waktu di awal, ilmu muamalah ini tidak berguna kalau antum tidak ada tauhid. Gitu. Akhirnya kita bikin namanya WGS. Itu waktunya ganti seragam. Usaha itu anak dari SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sahabat Al-Aminiyah Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini saya bersama seorang pengusaha muda yang sukses dan sudah hijrah, subhanallah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kebetulan juga kita berada di kafe beliau, salah satu bisnis beliau. Yang kafenya terkenal dengan kedai kafilah. Benar, Bang ya? Kedai kafilah, Masya Allah, di Jalan Raya Jati Makmur nomor 124. Jadi bagi teman-teman, bagi ikhwan sekalian yang mau mampir, monggo silahkan, tafadhol. Orangnya sangat ramah, Masya Allah, dan Insya Allah ada nuansa-nuansa Islami yang mungkin nggak terasa di tempat lain. Tapi tidak panjang lebar, mari kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, pada acara kita sharing motivasi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau biasa kita kenal dengan, kita sapa dengan Bang Dika Sulaiman. Betul ya? Bang Dika Sulaiman. Hah? Bang Dika Usman. Masya Allah. Apa nih kalau begitu? Bang Dika Usman. Masya Allah. Terima kasih telah waktunya yang telah diberikan kepada kami. Semoga pertemuan ini barokah dari Allah dan memberikan manfaat dan motivasi kepada rekan-rekan sekalian yang menyaksikan dimanapun berada. Tapi langsung saja nih pada pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat motivasi antum, masih muda, Masya Allah, ganteng ya kan, berkiprah di dunia bisnis begitu? Apa memang dari semenjak kecil ada cita-cita, atau memang antum banting setir? Gimana kisahnya nih kira-kira? Enaknya saya buka aja, Ustaz. Oh ya, enggak, silakan buka. Ya, buka aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau mulai usaha itu, anak dari SD itu sempat punya koleksi buku banyak, buku-buku banyak. Kemudian ada teman-teman yang minjem, nggak tahu nih, aneh mata duitan atau apa. Aneh pikir kalau aneh tarifin teman-teman minjem, kayaknya bisa jadi duit jajan. Jadi jiwa bisnis memang sudah muncul dari SD ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi akhirnya pas kelas 3 SD, aneh ingat kelas 3 SD, akhirnya anak 3 SD itu ya? Berarti umur sekitar 9 tahun ya? 8-9 tahun? Sekitar segitu, 8-9 tahun. Kemudian itu memang sudah ada dari seperti ya. Tapi ya, orang tua anak tidak ada yang ini sih sebenarnya. Kalau dari ayah tuh kuli bangunan. Kuli jalanan busway gitu-gitu. Kalau misalnya jadi waktu itu ada paman Ana bikin rak buku. Ana akhirnya pajang bukunya kayak gini kurang lebih lah. Ana pajang, alhamdulillah tuh banyak yang minjem bukunya, akhirnya sampai terkenal ke kompleks sebelah. Oh, dan bayar, minjem buku itu bayar ya? Berapa waktu itu? Aduh, waktu itu satu buku kalau nggak salah 50 perak 3 hari. 150 3 hari. Sampai akhirnya Ana karena Ana jagain si buku doang, sedangkan ada orang yang udah lewat 3 hari nggak balikin buku. Nah, ajaklah teman-teman sekolah tuh, mau nggak aneh gaji? Bahasanya udah gaji gitu. Aneh bayar buat ngambilin
buku-buku gitu. Naik. Masya Allah. Ini umur umur kelas 3 ya, kelas 3 ya. kelas 3. Jadi memang jiwa pembisnis itu sudah muncul dari semenjak kecil. Dan ini anugerah tentunya kan, anugerah dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya teman-teman anak akhirnya mau, dia ngambilin buku gitu sampai dipelototin sama orang tua tetangga lah, karena yang minjem tetangga-tetangga juga. Terus Ana inget banget waktu itu Ana gaji mereka tuh 200 perak gitu. Ada yang nggak terima digaji 200 perak, dibanting. 200 perak itu untuk berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Waktu itu belum paham konsep gaji, intinya cuma nih keuntungan juga nggak banyak, ngasih 200 sama dia dibanting tuh duitnya. Apa ini gaji 200? Bah gitu. Wah, saat itu Ana ngerasa Yang jaga teman-teman kan? temen, yang lempar juga temen tuh. Untuk ngelemparnya ke tanah, nggak ke muka. Sebelumnya tidak ada perjanjian memang gitu? Nggak ada. Tidak ada. Jadi mengalir begitu aja ya memang? Ya, dia nggak terima digaji 200. Iya. Tadi dari support keluarga, bapak, ibu, apa saudara? Dari orang tua itu support, kebutuhan akhirnya koleksi buku ditambah gitu. Paling dari situ sih, alhamdulillahnya. Kemudian Ana berlanjut, sempat punya ini nggak apa-apa ya, Ana sempat punya toko sulap, Sat. Oh ya nggak apa-apa, kan ini bercerita. Bercerita. Ya, Ana dulu kebetulan sempat fokus di dunia persulapan bersama salah seorang tokoh sulap Indonesia. Kemudian Ana akhirnya sewa tempat di Tamini Square, Ana jualan alat sulap. Gitu. Tapi praktisi sulap berarti ya untuk praktisi sulap. Nah, di situ memang Ana ini bisa disulap. Iya. Sulap itu kan menarik. Sering dikaitkan dengan dukun dengan ilmu gaib. Mistis, ya, kebetulan kalau misalnya kita di dalamnya itu nggak ada sama sana. Bahkan ada dukun yang beli alat sulap di tempat Ana. Karena beliau itu sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa, tapi itu semuanya teknologi. Itu semuanya fisika, kimia, matematika. Jadi nebak-nebak angka itu kimia, nebak-nebak prediksi-prediksi psikologi, nebak. Pokoknya itu sebenarnya ilmu pengetahuan semua. Nah, sampai ya tadi ada dukun yang cukup terkenal beli alat sulap di tempat Ana, dia nyalain lampu. Kalau sulap bukannya permainan kecepatan tangan begitu? Salah satunya. Nah, itu kayak didukung dengan teknologi ya. Didukung dengan teknologi. Nah, kadang-kadang hal-hal yang kayak misalnya Ana gerakin daun gitu kan. Nah, sebenarnya kita pakai benang yang tidak terlihat. Itu kan teknologi tuh. Itu kan benang nggak terlihat. Cuma sama sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, ini ada makhluk halus. Nah, jadi dibikin seakan-akan ada kekuatan lain. Nah, padahal sebenarnya ini semua itu sebenarnya bisa dijelaskan semua. Gitu, Ana sempat buka di sana, kemudian mulailah Ana bertemu dengan tokoh-tokoh sulap Indonesia. Nah, kebetulan itu umur berapa itu? Itu masih kuliah. Ini Ana ceritakan yang ini aja ya, yang Ana fokusin. Ana sempat jualan apa-apa, cuma yang serius-serius aja yang Ana ini. Kemudian beliau nih katanya mau punya toko sulap, mau punya toko kopi. Ini boleh disebut nama pesulapnya nggak? Nggak usah ya. Akhirnya beliau mau buka kedai kopi di Bogor. Nah, akhirnya Ana pertama bareng-bareng sama beliau tuh. Bareng-bareng sama beliau, akhirnya kenal sama tempat kursus dan lain sebagainya, kenal supplier kopi dan lain-lain. Cuma beliau ada kasus di keluarganya. Kemudian akhirnya sana jalan sendiri sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi pengalaman berteman dengan beliau tentang kopi jadinya ini ya sekarang. Jadi kedai ini supplier kopinya yang dikenalkan sama beliau dari dulu. Dari tahun 2014 sampai sekarang. Tapi beliau sendiri tahu perkembangan antum di sini. Ya, belum hampir sih. Beliau belum hampir. Oh iya. Kami dengar juga bahwa bisnis antum ini tidak cuma kedai kopi begini, tapi ada juga yang lain. Apa tuh? Bergerak di bidang apa aja? Sebenarnya sebelum buka kopi ini, Ana fokus di printing tekstil, Sat. Jadi Ana bekerja sama dengan salah seorang Muslim, mualaf. Ini Chinese Muslim di Cikarang. Beliau punya pabrik batik, pabrik cetak printing. Kemudian Ana punya link, karena Ana kuliah di salah satu universitas swasta Indonesia yang
banyak public figure-nya gitu. Nah, Ana waktu itu memanfaatkan ini banyak tokoh anak-anak orang kaya lah. Jiwa bisnisnya itu, masya Allah, semakin lama semakin dipupuk ya. Jadi Ana ngeliat nih lingkungan anak-anak orang kaya yang apa aja tuh dibeli gitu. Ana dulu sempet juga jualan ini iPhone. Jadi iPhone tuh resmi masuk Indonesia tahun berapa ya? 2009 ya. 2009 resmi masuk Indonesia. Ana 2008 tuh udah pakai iPhone. Nah, udah pakai iPhone, karena gini, aneh jualan iPhone, jualannya waktu itu black market. Gitu. Waktu itu aneh dapat iPhone tuh harga 7 juta, aneh jual 10 juta, 12 juta, dibeli saat. Dia bilang, wah ini luar biasa. Karena orang senang udah nggak mau. Iya gitu, karena memang aksesnya ya. Aneh biasanya dari dulu memang pakainya kekuatan jaringan lah. Aneh punya info, aneh hajar, punya info, aneh hajar. Nah, di printing tekstil salah satunya. Beliau ini biasanya cuma cetak untuk ke Malaysia, lebih banyak ke Malaysia. Nah, Ana mikir, kok nggak bikin aja nih kalau misalnya kita titip cetak dengan desain yang custom. Nah, ini bersama partner Ana, namanya Aki Gunadi Sinatrio. Akhirnya kita bikin namanya WGS. Itu waktunya ganti seragam. Nah, bentuknya CV WGS. Dengan beliau ya langsung ya? Jadi Ana dengan Aki Gunadi, kemudian si beliau ini jadi vendor. Beliau ini sebenarnya nggak terima dari luar, tapi Ana titip produksi dong gitu. Jadi Ana juga konveksinya juga dari luar, kemudian desainernya kita punya sendiri sih, hire sendiri. Jadi yang kita tawarkan itu sistem marketingnya aja. Jadi gimana kita dengan digital marketing, waktu itu dengan cara di Google SEO, kemudian pakai Twitter waktu itu, dan udah dari situ kita mulai memarketikan, kita terima printing tekstil custom. Nah, saat itu aneh bisnis yang benar-benar baru serius tuh di situ. Jadi baru tahu, oh ternyata ada yang namanya riset dulu target market seperti apa, kemudian goals-nya seperti apa, KPI aja aneh juga baru dengar KPI itu apa gitu. Nah, aneh baru dengar pas di menjalankan si CV WGS ini. Nah, awal-awal menjalankan bisnis printing tekstil, nggak tahu nih siapa yang butuh printing tekstil. Mikirnya cuma perusahaan-perusahaan. Akhirnya alhamdulillah mulai tuh dari klien pertama kami dari itu pun dia di Sumatera. Di Sumatera. Jadi waktu itu ada lambang-lambangnya mereka, kita cetak, kirim. Wah, seneng banget nih. Ini klien pertama. Abis itu ada lagi dari fans klub sepak bola, pakai logonya, waktu itu logonya Inter Milan, kita cetak, kirim lagi, dan berlanjut tuh, pokoknya perbankan hajar semua, ya hajar semua. Nah, ternyata pada suatu ketika tuh Ana ikut MLM, namanya tuh Kangen Water. Nah, Ana ini pernah dalam kondisi yang jadi, Ana ikut MLM karena kan Ana punya ini, Sat. Maaf, bisnis yang ini tetap jalan, yang kedai kopi juga tetap jalan ya? Iya, yang kedai kopi. Oh, kalau kedai kopinya naik turun. Naik turun. Jadi, buka tutup. Nah, ini yang terbaru nih. Ini yang terbaru. Terbaru. Mereknya beda-beda, oke. Ya, pokoknya tutup, tapi begitu tutup, Ana ngerasa, ini tutup tinggal nyari tempat baru atau partner baru. Pokoknya ini harus kopi nih kayaknya ada panggilan gitu. Naluri kali ini. Meskipun sebenarnya memang kalau dibandingkan dengan bisnis yang lain, ini belum menghasilkan, belum menyamai penghasilan yang lain. Cuma ini lebih kayak hobi yang menghasilkan mungkin, Sat. Iya. Hobi menghasilkan. Nah, kembali ke yang tadi. Tadi sampai mana ya? Ana jadi lupa ya. Oh, Ana ikut MLM. Begitu Ana ikut MLM itu, Ana bingungnya adalah kan Ana punya banyak link-link yang orang mau beli barang mahal. MLM yang menurut Ana sangat tepat karena harga jualnya tinggi, marginnya tinggi. Nah, alhamdulillah sudah terjual sekitar 100 mesin. Masih 80-an mesin, Ana keluar waktu itu. Ana keluar karena Ana printing tekstilnya WGS-nya malah nggak keurus. Jadi klien-klien pada nanya gimana, klien-klien baru juga belum ada orang kepercayaan begitu di belum ada, masih kita sendiri yang gerak-gerakin. Akhirnya
Ana tinggalin, ana bangun WGS sampai akhirnya punya beberapa karyawan. Yang ana bingung, rekening bertambah jumlahnya. Ana bingung, ini naik kok nambah 15 juta, terus nambah 20 juta, nambah 80 juta. Ternyata itu dari tim. Nah, ini saat ini anak wah boleh nih. Baik lagi anak. Tapi agak ini kan gue nggak ngapa-ngapain ya, kok dapet kok dapet duit gitu, dapet duit 80 juta, jadi agak-agak ya akhirnya mulai mencari kemana ustadz yang bisa buat belajar ini bener atau enggak. Nah dari DSN-nya sendiri bilang MLM tidak apa-apa, cuma anak kurang puas. Ini nggak apa-apa ya kalau diceritain apa adanya ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi aneh tuh... Justru ini yang menariknya. Oh iya, menarik sih. Jadi aneh tuh dulu tahu kalau misalnya yang namanya... Itu panggilan sendiri atau memang ada yang ngasih isyarat? Atau... Dari sendiri, ngerasa ada apa nih, enggak ya? Jadi memang kebenaran itu merupakan fitrah sebenarnya ya? Masya Allah, insya Allah. Jadi anak tahu waktu dulu dari teman-teman yang MLM bahwa yang namanya skema Ponzi itu bahkan di Amerikanya sendiri itu dicoret. Jadi yang memakai sistem piramida yang bina kiri bina kanan gitu, itu di Amerika sendiri dicoret sehingga sudah pasti tidak mungkin masuk namanya APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, untuk asosiasi MLM. Nah, yang anak heran ada salah satu MLM milik Ustadz Kondang yang memakai sistem itu. Nah, Anda pasti ditawarkan, wah ini skemanya skema Ponzi nih, skema piramida nih, ini nggak boleh di Indonesia. Tiba-tiba dapat stempel halal. Makin bingung Ana, karena di Amerika aja itu nggak boleh, tapi di Indonesia malah dapat. Yang pusatnya ya? Nah, di Amerikanya nggak boleh, di Indonesia dapat sertifikat halal. Bingung, wah kok bisa gitu. Akhirnya Ana mencari, coba ada pandangan lain nggak selain itu gitu. Bertemulah Ana dengan pertama dengan Ustadz yang dinar dirham. Ya, beliau menjelaskan kenapa bisa dapat sertifikat halal dari DSN gitu. Cuman sempat kaget pas sholat dengan jamaah beliau. Nih aneh sholat sama Syiah atau gimana? Karena sholatnya nggak ada yang sedekap gitu, jadi bingung. Wah ini kayaknya coba cari ustadz yang lain lagi deh. Akhirnya alhamdulillah ketemulah sama Ustadz Erwandi Tarmizi. Kebetulan beliau buka kelas Sekolah Muamalah Indonesia. Itu ada 13 pertemuan langsung dengan beliau. Jadi kelas private, benar-benar private. Jadi materi tanya jawab. Anak daftar ikut kelasnya hanya untuk bertanya apakah ini boleh atau enggak. Gitu. Setelah Ana selesai dari Sekolah Muamalah Indonesia, ternyata bukan cuma bisnis printing tekstil Ana juga bermasalah. Akad Ana dengan Aki Gunadi juga bermasalah. Jadi kita bikin bisnis patokannya hanya yang kita ketahui dan dan itu ternyata yang kita ketahui itu ternyata banyakan dari ilmu-ilmu kapitalis, modal rendah-rendahnya untuk setinggi-tingginya. Terus selesai dari ya ibaratnya kuliah begitu ya, kuliah tentang bisnis syariah Indonesia itu apa yang terjadi? Artinya apakah antum langsung melakukan suatu perombakan yang dahsyat atau mungkin pelan step by step? Kan tentunya antum juga nggak sendiri kan? Betul. Pastinya ada kanan kiri, ada karyawan dan sebagainya. Gimana? Betul, Ustaz. Jadi yang pertama itu adalah anak ke Aki Gunadinya dulu. Ini ada yang salah dengan bisnis kita, bahkan dengan akad kita berdua. Kemudian beliau bilang, antum jelasin aja gitu. Nggak bisa Ana yang jelasin, antum ikut sekolahnya, Ana takut salah gitu. Akhirnya beliau ikut sekolahnya juga. Jadi tunggu 3 bulan itu, tunggu 3 bulan, beliau selesai sekolahnya. Tapi bisnis tetap jalan ya? Bisnis tetap jalan gitu, tetap jalan seperti biasa. Akhirnya kita jadi satu visi. Kalau partner harus sama-sama tahu ustadznya lah gitu. Akhirnya kita jadi satu visi, kita rombak akad dulu, karena dulu kita bener-bener pakai, jadi kayak, nih antum saham sekian ya gitu. Nah harusnya saham nggak kayak gitu. Saham itu berdasarkan jumlah setor modal. Kemudian kalaupun mau dikasih ya berarti ada hibah sahamnya sekian gitu. Ada bagi hasil, ada bagi rugi. Wah, Ana baru tahu semua tuh, 6 barang ribawi, Ana juga baru paham di situ semua. Wah, akhirnya
setelah kita rombak kerjasama, mulailah kita rombak juga perusahaan, kita memilih klien. Kalau printing tekstil, kaitannya dengan pemerintah-pemerintah, Pemda, kemudian dengan klien-klien perbankan dan lain-lain, akhirnya kita mulai cut semua klien yang lembaga keuangan ribawi lah. Dalam tanda kutip ribawi lah ya, Masya Allah, luar biasa. Keuangan ribawi. Tapi saat antum menghadapi proses peralihan ini kan tentunya tidak mudah ya. Melakukan suatu perubahan yang ibaratnya kita banting setir 360 derajat begitu kan? Luar biasa. Apa kendala-kendala yang sempat dialami? Kendala yang sebenarnya adalah ya terjun bebas pertama. Karena kita banyak banget dari klien kita tuh paling banyak dari lembaga ribawi. Itu karyawan mereka kan ribuan jumlahnya dan mereka pesan terus. Kemudian bukan cuma lembaga ribawi, akhirnya kita mencoret klien yang bawa desain bergambar makhluk hidup. Kita mau ngomong kita coret juga. Satu lagi. Ini penting nih para ikhwah dan akhwatnya semuanya. Luar biasa ini. Menarik sekali. Masya Allah, luar biasa. Terus lagi-lagi klien dengan logo agama tertentu. Itu sekolah-sekolah yang non muslim kan banyak. Yang selama ini udah bahkan yang jadi apa namanya kayak pertama ya, Masya Allah. Itu anak lagi sekolah aja, anak lagi bikin seragamnya sekolah. Nah ini anak meeting, tapi gini, anak meeting sama kepala sekolahnya itu secara nggak langsung anak kayak dikasih pemahaman tentang ini lambangnya gini-gini, iya tentang ajarannya gitu. Simbol maknanya begini ya, begini ya. Ya alhamdulillah udah ada backupan, backupan ilmu. Kemudian selain itu, Ana mulai menolak. Nah ini juga banyak nih desain yang melanggar hak cipta. Yang ngerampas dan ngerebut ya gitu ya. Betul. Nah termasuk yang tadi logo klub Inter Milan itu harusnya kita minta izin dulu sama Inter Milan. Boleh nggak dipakai logonya? Nah, kemarin duluan anak pakai aja. Sekarang akhirnya nggak mau. Kalau perlu dicariin ya, kita udah punya stok gitu kan. Mau kita tolak akhirnya. Iya. Karena logonya harus minta izin dulu. Kemudian logo-logo yang ada Disney dan lain-lain kan ada tuh yang nyetak-nyetak gitu ya. Itu kita yang LV, yang ada merek-merek luar main cetak-cetak aja, akhirnya kita tolak semua, nggak bisa. Itu membuat omset terjun bebas, turun. Ya sempet ini ada klien ribawi mau diambil dulu nggak nih buat bayar gaji karyawan. Tergoda gitu ya. Gara-gara ini, wah ini gimana nih bayar gaji karyawan nih? Ya ada lembaga ribawi. Ya mungkin yang hadir di sini dan para ikhwan dan akhwat yang menyaksikan Al-Aminiyah Official akan bertanya, motivasi apa? Kekuatan apa yang bisa membuat seorang Dika Usman ya mampu melakukan hal tersebut? Apakah dia tidak takut nanti kekurangan rezeki, tidak takut dengan kliennya, tentunya kan punya keluarga yang harus dinafkahi begitu kan, dimana selama ini Masya Allah luar biasa, pelanggan, klien dari mana-mana datang, artinya sudah tidak perlu iklan. Nah ketika dia terjun bebas menutup seluruh pintu-pintu rezeki yang di hadapan matanya, itu motivasi apa yang membuat antum bisa sedemikian rupa dan kuatnya itu, luar biasa. Jadi momen-momen ini cerita aja Nasat ya. Jadi momen-momen itu ada pada titik terendah di mana Ana tuh kesulitan buat bayar lahiran anak. Jadi lagi ngedrop, omset lagi ngedrop banget. Ana udah bingung, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Saat itu anak-anak harus lahir hari Jumat. Hari Kamis itu istri bilang siapin 8 juta buat besok gitu, buat DP. Sedangkan saat itu kondisi keuangan 1 juta. Wah udah itu anak sama istri, ya udahlah. Iya, bener-bener banget, udah rezeki dah. Anak udah nggak tahu mau ngomong apa deh, udah bersandar ya, udah mau lojok gitu saat. Ya udah. Alhamdulillah besok paginya Ana berangkat ke rumah sakit di Tangerang, Rumah Sakit Mulia. Jam 9 pagi istri Ana melahirkan. Hari Sabtu dirawat. Hari Ahad Ana pulang dengan plus 3 juta. Semua biaya sudah tercover. Tuh di situ Ana benar-benar percaya, wah udahlah rezeki mah.
Iya, sudah ada yang ngatur ya. Jadi keyakinan itulah yang memberikan motivasi antum ya untuk tetap tegak dengan syariat yang telah antum pelajari. Subhanallah. Iya, itu benar-benar titik di mana yang ini jangan sampai Anda nyalahin gara-gara hijrah malah jadi menyalahkan keadaan, tapi peraturan benar-benar udah pokoknya emang cuma dari yang di atas lah, nggak ada yang lain gitu. Bener Ustaz, pokoknya Ana sampai bingung, aneh kalau misalnya ada orang yang bilang takut nikah, takut apa, aneh bilang, aneh cerita yang kayak gini. Saat itu sudah punya istri berapa nih ngomong-ngomong? Itu anak pertama, istri pertama. Anak pertama, istri pertama, ya Masya Allah. Sama sekarang masih satu ya? Insya Allah mau lahiran kedua, Sat. Masya Allah. Paling gitu, Sat. Kayak gitulah, kurang lebih. Luar biasa. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini bisa disampaikan lah mungkin pesan kepada rekan-rekan para pembisnis muda terutama atau siapa saja di mana dia orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa pesan-pesan antum kepada teman-teman yang sedang mulai hijrah nih atau masih bergelimang dengan bisnis-bisnis yang berbau ribawi, yang melanggar syariat, kan kasihan juga karena rezeki sesungguhnya sudah ditentukan oleh Allah dan ini semua nggak akan dibawa mati. Apa pesan antum sebagai praktisi langsung? Kalau saya kan mungkin teori, tapi kalau antum Masya Allah langsung praktisi dan telah menjalani itu semuanya. Monggo silahkan. Jadi ada yang lagi Ana lihat tren di era pandemi ini, memang semua pada merasa kekurangan, pada jatuh, termasuk Ana juga lumayan terdampak. Tapi alhamdulillah, Ana ingat kata-kata Ustaz Erwandi waktu di awal, ilmu muamalah ini tidak berguna kalau antum tidak ada tauhid. Gitu. Nomor satu tuh ilmu tauhid. Gitu. Iya, ilmu tauhid. Karena antum harus tahu siapa yang ngasih rezeki. Kalau enggak, percuma. Karena banyak orang yang tahu ilmu. Tuh, saya jadi merinding nih, Masya Allah, luar biasa. Ya, ada juga merinding tuh pasti, jelas sudah Ustaz. Karena banyak yang tahu tentang ilmu ini, banyak orang-orang perbankan juga yang mengerti tentang ribawi, tapi nggak berani keluar. Alasannya karena beliau masih ragu dengan rezeki. Akhirnya itu yang jadi patokan banget. Dan buat teman-teman ya, yang lagi tren sekarang Ana lihat itu adalah tentang saham, jual beli saham. Sebenarnya tidak ada masalah dengan jual beli saham, cuma masalahnya adalah di saham itu ada unsur-unsur yang justru mengandung goror, ribawi dan lain sebagainya. Ana juga sempat pernah ikut, ternyata kita bukan di dunia ini, kita bukan mencari harta tapi mencari keberkahan, karena sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya itulah sesudah dari sini ya Sat ya. Iya. Masya Allah. Mungkin pesan kepada rekan-rekan yang seperti antum yang memang pebisnis terutama yang akhifillah, satu hal yang perlu dipahami tentang ilmu muamalah selain tauhid adalah sahabat Nabi Umar bin Khattab kalau nggak salah itu pernah memarahi salah seorang di pasar karena beliau berpraktik tanpa mengetahui ilmu muamalah. Jadi diusir bahkan. Jadi memang yang paling penting adalah antum sebelum mulai berbisnis, sebelum mulai berpartner, bersirkah, berdagang bahkan, pahami dulu ilmu muamalah gitu. Karena kalau enggak antum bakal kemana-mana lah. Paling ini adalah riba, paling ngeri ya Sat. Paling itu saja. Jadi berilmu dulu sebelum berdagang. Karena betul kalau kita mungkin hijrah secara dhahir, hijrah pakai baju, hijrah pakai lahiriah lebih mudah dibandingkan hijrah dalam bab muamalah. Karena ini hijrah yang sebenarnya. Makan, minum, ma'isyah kita ini yang akan mempengaruhi seluruh sifat dan kehidupan kita. Bayangkan kalau kita mungkin naudzubillah min dzalik, dhahirnya hijrah, tapi ma'isyahnya, cara untuk mendapatkan harta dan uang yang kita akan makan untuk kita dan keluarga kita adalah haram, maka ibadah kita pun tidak akan diterima oleh Allah. Doa kita pun tidak akan diistijabah oleh Allah Ta'ala. Maka ini pelajaran yang sangat penting, Masya Allah, kepada sahabat Al-Aminiyah Official yang dirahmati Allah Ta'ala. Mungkin kami tidak bisa berpanjang lebar lagi, ya, mungkin waktu juga yang memisahkan kami, tapi terima kasih sebelumnya Dika Usman ya, waktu yang diberikan dan tempat juga yang diberikan kepada kami semua. Semoga ini menjadi motivasi kita bersama dan pertemuan ini pertemuan yang barokah insyaallah taala. Dan yang terpenting adalah mungkin ada dua hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama bahwa hijrah itu memang harus dengan ketulusan. Hijrah tidak boleh dipaksa, harus hati dari hati, panggilan hati nurani.
Yang kedua, ternyata hijrah itu bukan hanya sekedar memelihara jenggot, itu bagian dari hijrah. Pakaian itu bagian daripada hijrah. Tapi muamalah, muasyarah itu sangat penting. Karena hijrah yang dhahir ini nggak ada gunanya. Makanya betul di zaman Umar bin Khattab, beliau akan keliling pasar, akan mengusir orang-orang yang mengatakan malam yatafaqqah fi suqina, malam yatafaqqah fid din fala yabi fi suqina. Barang siapa yang tidak tafakuh dalam agama sebelum berjualan, silakan Anda pergi. Dan ini di zaman kejayaan Islam, para mufti-mufti selalu membuat tim khusus untuk selalu kalau sekarang namanya belusukan, tapi bukan untuk belusukan model sekarang penceritaan, belusukan untuk mengetes para pedagang, ngerti nggak mereka agama? Karena kalau mereka tidak mengerti agama sudah dipastikan haram, riba itu yang akan ada dalam muamalah dan muasyarah mereka. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan yang terakhir, dalam hijrah itu memang tantangannya berat. Karena orang yang mau hijrah berarti orang mau membersihkan dirinya, membersihkan hartanya dari hal-hal yang melanggar syariat Allah. Maka pastinya yang pertama kali akan dibersihkan apa? Yang tidak benar ini. Sehingga beliau tadi sebagai praktisi langsung akan sampai kepada taraf yang sangat luar biasa. Dan itulah landasannya satu, yaitu apa? Tauhid. Akidah kita benarkan kepada Allah, bahwa razik yang memberikan rezeki adalah Allah. Kita semua adalah marzuk. Maka usaha kita, rezeki yang sampai kepada kita karena ketentuan Allah, bukan semata-mata usaha manusia. Demikian mungkin pada pertemuan kali yang barokah ini, insyaallah taala. Sekali lagi terima kasih Dika atas waktunya dan juga tempatnya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Semoga akan dipertemukan kembali insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum, Ustaz. Kalau dingin harganya beda. Terima kasih.